Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Shift D akan memaparkan mengenai titrasi iodimetri dan iodometri. Yuk jangan lupa disimak ya videonya. Titrasi iodimetri, iodometri merupakan salah satu metode titrasi yang didasarkan pada reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Nah, di sini ada pengertian iodimetri dan iodometri. Iodimetri merupakan analisis titrimetri yang secara langsung digunakan untuk zat reduktor seperti natrium tiosulfat dengan menggunakan larutan iodin dengan penambahan larutan baku berlebihan. Sedangkan di sini ada iodometri, merupakan analisis titrimetri yang secara tidak langsung untuk zat yang bersifat oksidator seperti besi 3, tembaga 2, di mana zat ini akan mengoksidasi iodida yang ditambahkan membentuk iodin. Nah, iodin yang terbentuk akan dilarutkan menggunakan larutan baku tiosulfat. Selanjutnya di sini ada prinsip percobaan iodimetri, iodometri. Yang pertama itu didasarkan pada reaksi redoks, di mana reaksi-reaksi yang terjadi meliputi perubahan bilangan oksidasi dan perpindahan elektron-elektron dari zat yang nantinya akan bereaksi. Pada iodimetri digunakan iodium sebagai reaksi dan pada iodometri digunakan iodida sebagai reaksi. Selanjutnya ada prinsip iodimetri. Nah, prinsip iodimetri ini penentuan kadar suatu sampel berdasarkan reaksi oksidasi reduksi antara sampel sebagai oksidator dalam suasana asam dengan menggunakan indikator dengan titik akhir titrasi yang ditandai dengan adanya perubahan warna. Larutan dari tidak berwarna kuning menjadi warna biru. Sedangkan ada prinsip iodimetri ini penentuan kadar suatu sampel berdasarkan reaksi oksidasi reduksi, di mana sampel yang bersifat oksidator reduksi terlebih dahulu dengan kalium iodida, lalu iodium yang dibebaskan ditentukan jumlahnya dengan cara titrasi menggunakan larutan baku dengan titik titrasi ditandai dengan perubahan warna larutan dari biru menjadi tidak berwarna atau bening. Selanjutnya ada metode titrasi. Yang pertama, larutan iodium berwarna kuning 0,1 N dititrasikan dengan natrium tiosulfat sebesar 0,1 N. Lalu selanjutnya titrasi dihentikan pada saat larutan iodium mendekati warna. Lalu ditambahkan 2-3 tetes indikator amilum 0,5%. Lalu diamati perubahan warna larutan yang berubah menjadi biru tua. Selanjutnya dititrasi sampai homogen dan warna biru akan menghilang. Prosedur pembakuan larutan sekunder. Prosedur pembakuan larutan natrium tiosulfat 0,1 N. Di pipet 10 ml larutan kalium iodat 0,1 N ditambah hidrogen klorida 4 N dan 0,8 kalium iodida dikocok. Titrasi dengan larutan natrium tiosulfat 0,1 N sampai larutan berwarna kuning muda. Ditambahkan 2 ml larutan indikator amilum 0,5%, dilanjutkan titrasi sampai warna biru tetap hilang. Prosedur pembakuan iodium 0,1 N. Pipet 10 ml larutan iodium 0,1 N dititrasi natrium tiosulfat 0,1 N sampai larutan berwarna kuning muda. Ditambahkan 2 ml larutan indikator amilum 0,5%, dilanjutkan titrasi sampai warna biru hilang. Proses penetapan kadar metampiron. Yang pertama dari sampel yang telah digerus homogen dan ditimbang. Lalu ditimbang sampel 200 mg, dilakukan dalam suasana asam, dilarutkan 200 mg sampel dengan 5 ml air suling, dan ditambahkan 5 ml hidrogen klorida 0,02 N dan 2 ml larutan amilum. Lalu titrasi dengan larutan iodium 0,1 N sambil dikocok dan berwarna biru mantap. Proses penetapan kadar asam askorbat atau vitamin C. Dari sampel yang telah digerus homogen dan ditimbang, dilarutkan 500 mg sampel dengan 25 ml aquades. Tambahkan 7 ml H2SO4, 4N, dan indikator larutan amilum 2 ml. Titrasi dengan larutan iodium 0,1 N sambil dikocok dan berbentuk warna biru mantap. Baiklah, selanjutnya indikator yang digunakan pada titrasi iodimetri iodometri ini berupa indikator Kalenji
atau yang biasa sering kita dengar dengan larutan amilum dengan konsentrasi 0,5%. Nah, perubahan warna yang terjadi pada saat titik akhir titrasi pada iodimetri itu ditandai dengan adanya perubahan warna dari tidak berwarna atau bening menjadi biru. Dan sementara pada iodometri terjadinya perubahan warna dari biru menjadi tidak berwarna atau bening. Nah, indikator kanji yang digunakan harus selalu dalam keadaan segar dan baru, karena larutan kanji ini mudah terurai oleh bakteri, sehingga untuk membuat larutan indikator yang tahan lama, hendaknya dilakukan sterilisasi atau penambahan suatu pengawet. Nah, pengawet yang biasa digunakan adalah seperti merkurium, iodida, asam borat, dan asam borniat. Kepekatan indikator ini juga berkurang dengan naiknya temperatur dan oleh beberapa bahan organik seperti metil dan etil alkohol. Berdasarkan data hasil pengamatan, dilakukan 4 kali percobaan. Percobaan pertama dilakukan pada pembakuan larutan iodium. Dilakukan sebanyak 3 kali replikasi dan didapatkan volume rata-ratanya itu sebesar 15,33. Lalu kita hitung menggunakan rumus pengenceran dan didapatkan normalitas atau konsentrasi dari larutan baku iodium ini sebesar 0,065. Kemudian percobaan kedua dilakukan pada pembakuan larutan natrium tiosulfat dengan 3 kali replikasi dengan rata-rata volume sebesar 19,96. Kemudian dihitung menggunakan rumus pengenceran didapatkan konsentrasinya itu sebesar 0,050. Kemudian dilakukan penetapan kadar metapiron dengan 3 kali replikasi dengan volume rata-ratanya 14 mili. Pada volume 1 didapatkan berat kadar metapiron ini sebesar 292,53 mg dengan persen kadar 146,26%. Pada volume 2-nya didapatkan berat 396,54 mg dengan persen kadar 198,27%. Pada volume ketiga didapatkan 221,02 mg dengan persen kadar 110,31%. Selanjutnya penentuan kadar yang terakhir itu pada kadar asam askorbat atau vitamin C dilakukan sebanyak 3 kali replikasi dengan volume rata-rata 17,63 mili. Pada volume 1 didapatkan beratnya itu sebesar 108,61 mg dengan persen kadar 21,66%. Kemudian pada volume kedua itu didapatkan beratnya sebesar 154,99 mg dengan persen kadar 31%. Dan pada volume ketiga didapatkan beratnya 202,54 mg dan didapatkan persen kadarnya itu 40,31%. Baiklah, kesimpulan dari titrasi iodimetri dan iodometri ini adalah iodometri termasuk titrasi langsung menggunakan iodium sebagai titran, sedangkan pada iodometri termasuk titrasi tidak langsung dengan menggunakan larutan natrium tiosulfat sebagai titrannya. Nah, indikator yang digunakan pada titrasi iodimetri dan iodometri ini berupa larutan amilum dengan konsentrasi 0,5%. Konsentrasi yang diperoleh pada pembakuan larutan iodium sejumlah 0,065 N dan pada larutan natrium tiosulfat 0,050 N. Titik akhir titrasi pada iodimetri ditunjukkan ketika perubahan warna terjadi dari tidak berwarna menjadi warna biru. Sementara pada iodometri ditunjukkan ketika perubahan warna terjadi dari biru menjadi tidak berwarna. Persen kadar dari metapiron didapatkan sejumlah 146,26%, 198,27%, dan 110,31%. Sedangkan persen kadar dari asam askorbat atau vitamin C sejumlah 21,66%, 31%, dan 40,31%. Baiklah, mungkin cukup sekian video review dari kelompok 5 shift D mengenai titrasi iodimetri dan iodometri. Apabila ada salah-salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.